Beralih ke informasi lain pemirsa, setelah melakukan pemeriksaan terhadap 11 korban pelecehan seksual anak di bawah umur, polisi kini resmi menetapkan ibu rumah tangga pelaku pelecehan sebagai tersangka. Dan dari hasil keterangan para saksi tidak menutup kemungkinan korban akan terus bertambah. Ibu rumah tangga berinisial YN ini digelandang ke ruang pemeriksaan Perlindungan Perempuan dan Anak Ditkrim Polda Jambi. Setelah menjalani pemeriksaan, polisi menetapkan ibu beranak satu tersebut sebagai tersangka kasus pelecehan seksual terhadap 11 orang anak di bawah umur yang 2 diantaranya merupakan perempuan. Dari hasil pemeriksaan polisi, tersangka diketahui mengajak korban masuk ke dalam kamarnya untuk menonton film porno saat suaminya tidak ada di rumah. Kami sudah melakukan penahanan terhadap tersangka berdasarkan hasil pemeriksaan saksi dan juga koordinasi dengan UPTD PPA Provinsi Jambi. Hasil observasi mereka akan gelar untuk penangkapan dan penahanannya. Kalau untuk jumlah korban sendiri sejauh ini udah berapa banyak Pak Dir? Sampai dengan saat ini masih 11 orang. Namun masih akan berkembang dikarenakan kita sudah mendapatkan informasi dari beberapa orang tua korban yang menyatakan bahwa ada beberapa korban lain. Sebelumnya 11 anak di bawah umur yang diantaranya 9 laki-laki dan 2 perempuan di Kelurahan Rawasari, Kota Jambi diduga menjadi korban pelecehan yang dilakukan oleh YN, seorang wanita muda yang juga berprofesi sebagai biduan organ tunggal. Pada polisi, para korban mengaku dipaksa untuk melayani nafsu pemilik rental PlayStation ini dengan iming-iming bisa bermain PlayStation gratis. Wanita 25 tahun ini juga memaksa para korbannya untuk melihat aktivitas seksual tersangka bersama suaminya. Yang nyuruh perempuan anak saya ditarik ke kamar. Iming-imingnya apa? Ada diiming-imingkan ada? Kalau iming-iming saya kurang tahu Pak, yang pastinya dia anak saya itu disuruh untuk beli MBM. Ya, satu ditarik ke kamar. Kamarnya dikunci sama. Kejahatan YN terungkap setelah tersangka membuat laporan ke polisi dan mengaku telah diperkosa oleh para korbannya. Namun setelah polisi melakukan penyelidikan, fakta yang terjadi justru bertolak belakang dengan laporan YN. Biduan muda ini dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Kota Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan. Untuk mengetahui lebih lanjut, kita terhubung dengan Kombes Pol Andri Ananta Yudhistira di Reskrimum Polda Jambi. Selamat siang, Pak Andri. Baik, Pak Andri, hingga saat ini sejauh apa Pak perkembangan dari proses penyidikan kasus ini, Pak? Baik Mas, dapat kami sampaikan bahwa perkembangan penanganan perkara, kemarin kami sudah laksanakan olah TKP yang kedua kalinya. Dari hasil olah TKP dan juga berkonsultasi serta berkoordinasi dengan lingkungan di sana, kami temukan ada 6 korban baru yang terdiri dari 5 perempuan dan 1 anak laki-laki. Sampai dengan hari ini memang belum ada dilakukan pemeriksaan karena kemarin yang bersangkutan, para anak-anak ini masih di luar rumahnya. Kami sudah jadwalkan untuk beberapa hari ke depan akan dilaksanakan pemeriksaan dan juga observasi oleh UPTD PPA Provinsi Jambi. Kalau dari proses penyidikan sendiri kan informasinya memang ada kemungkinan ada penambahan korban begitu, Pak. Kalau sejauh ini dari informasi yang didapatkan sudah berapa lama atau sudah sejak kapan? Sudah sejak kapan pelaku melakukan pelecehan terhadap anak-anak di bawah umur, Pak? Kalau untuk pelecehan seksualnya dari keterangan korban dilakukan pertama kali tanggal 24 Januari 2023 hingga Februari 2023. Kalau untuk aktivitasnya merentalkan video games atau PlayStation itu sejak tahun lalu, Mbak. Apakah ada? Ya, Mbak. Apakah ada ancaman atau mungkin pemberian hadiah dengan iming-iming tertentu yang dilakukan oleh pelaku kepada para korban, Pak? Ya, betul, Mbak. Jadi bentuknya adalah bujuk rayu. Dari keterangan para korban, ketika mereka melakukan kegiatan sewa PlayStation atau sewa video games di sana, yang nilainya cukup tinggi, ya untuk 1 jam itu 5.000 per anak atau per orang. Jadi diiming-imingi ketika ada pelecehan seksual yang terjadi, itu dikasih bonus gratis selama 30 menit secara gratis.
Dan paksanya kalau misalkan dia tidak mau lakukan, dia tidak akan diberikan kesempatan untuk bermain di sana. Oke, Pak Andri, tadi Anda katakan ada penambahan korban sebanyak 6 korban. Artinya 11 ditambah 6, total saat ini ada 17 korban, Pak ya. Bagaimana kemudian 6 korban ini bisa terungkap, Pak? Apakah korban sendiri yang melaporkan atau seperti apa, Pak? Tadi saya sampaikan, Mas, bahwa hasil olah TKP kami langsung turun ke lapangan dan ketemu dengan keluarga korban, dan keluarga korban menyampaikan ada korban-korban lain yang kami sudah dapat datanya. 5 adalah perempuan dan 1 laki-laki. Nah, modusnya juga sama seperti yang dijelas namanya, namun kami belum melakukan pemeriksaan. Jadi kami akan jadwalkan untuk pemeriksaan karena kami juga tidak mau mengganggu aktivitas sekolah para anak-anak ini, Mas. Oke, mereka baik. punya hak juga untuk belajar. Baik, terima kasih Pak Kombes Pol Andri Ananta. Tentunya kami akan terus mengawal dan mengikuti seperti apa perkembangan lebih lanjut, terutama dalam pemeriksaan kepada pelaku nantinya. Selamat siang, Pak